Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Ditya Vidi dari kelas 11 IPS 1. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang demokrasi pada masa reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Apa itu demokrasi dan juga reformasi? Demokrasi adalah keadaan negara dalam sistem pemerintahan kedaulatannya yang berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi, serta keputusannya ada di tangan rakyat, yang artinya rakyat sebagai pemegang kekuasaan paling tinggi. Sedangkan reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia sendiri, reformasi pada umumnya merajuk pada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau pada masa Orde Baru. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan, pelaksanaan, dan perbaikan peraturan-peraturan tidak demokratis. Dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR dan MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta bentuk-bentuk lembaga tinggi yang lainnya. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis. Antara lain dikeluarkannya Ketetapan MPR RI nomor 10, MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Lalu ada Ketetapan nomor 7, MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. TAP MPR RI nomor 11, MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. TAP MPR RI nomor 12, MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. Lalu yang terakhir ada Amandemen UUD 1945 yang sampai Amandemen 1, 2, 3, hingga 4. Keberhasilan pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi 1998 hingga sekarang. Pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1999 dan juga pada tahun 2004. Di mana pada 1999, Ibu Megawati Soekarno Putri yang terpilih menjadi presiden, dan pada 2004, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih menjadi presiden. Lalu ada sistematika pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi 1998 hingga sekarang. Pertama, pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi semangat reformasi, di mana paham demokrasi berdasarkan atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang ketiga, dalam permusyawaratan perwakilan dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan juga beradab. Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi. Pertama, ada tanggung jawab dalam melaksanakan hasil musyawarah. Kedua, mengutamakan musyawarah mufakat dan kepentingan masyarakat dan negara. Ketiga, keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Keempat, pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Kelima, penghormatan kepada beragam asas, ciri, aspirasi, dan program parpol yang memiliki partai. Dan yang keenam, adanya kebebasan mendirikan partai sebagai aplikasi dari pelaksanaan hak asasi manusia setelah diadakannya amandemen. UUD 1945 mengalami perubahan. Hasil perubahan terhadap Undang-Undang 1945 setelah amandemen yaitu pembukaan 1, pasal-pasal ada di bab 21, pasal 73, ayat 170, pasal 3 peraturan peralihan, dan juga 2 pasal aturan tambahan. Selanjutnya, sistem pemerintahan pada masa reformasi. Yang pertama, kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran, baik lisan ataupun tulisan, sesuai pada pasal 28 Undang-Undang 1945 dapat terwujud dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 1999 tentang partai politik yang memungkinkan untuk multipartai. Yang kedua, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikannya dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor 9 MPR 1998 yang ditindaklanjuti
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Yang ketiga, lembaga MPR sudah berani mengambil langkah-langkah politis melalui sidang tahunan yang menuntut adanya laporan penanggung-jawaban tugas lembaga negara. Undang-Undang 1945 di amandemen, pimpinan MPR dan DPR dipersilakan jabatannya untuk berani memecat presiden dalam sidang istimewanya. Yang keempat, dengan adanya amandemen Undang-Undang 1945, masa jabatan presiden paling banyak hanya 2 kali masa jabatannya. Presiden dan wakil presiden pun dipilih langsung oleh rakyat mulai dari pemilu pada tahun 2000. Dan yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, pertama pilihan rakyat langsung adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Bapak Yusuf Kala. MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga negara yang kedudukannya sama dengan presiden. Mahkamah Agung, BPK, Kedaulatan Rakyat tidak lagi ada kaitan dengan MPR, melainkan menurut UD. Akibat dari pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi 1998 hingga sekarang. Pada zaman reformasi ini, pelaksanaan demokrasi mengalami suatu pergeseran yang mencolok. Walaupun sistem demokrasi yang dipakai yaitu demokrasi Pancasila tetaplah sangat mencolok, dominasi sistem liberal. Contohnya, aksi demonstrasi yang besar-besaran di seluruh lapisan masyarakat. Memang pada zaman reformasi, peranan presiden tidak mutlak dan lahirnya sistem multipartai sehingga peranan partai cukup besar. Akan tetapi, dalam melaksanakan pemungutan suara juga pernah menggunakan voting. Berarti peranan demokrasi Pancasila belumlah terrealisasi. Dengan melihat hal tersebut di atas, maka kesimpulannya, daripada pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum mencapai titik yang pasti dan masih belajar untuk memulai demokrasi, Pancasila yang sudah dilakukan selama 40 tahun sampai sekarang masih belum bisa dilaksanakan secara baik dan benar. Sekian presentasi tentang demokrasi pada masa reformasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan tutur kata bila ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.